Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN mundur 3 bulan sebelum HUT RI yang puncaknya digadang-gadang akan dilakukan di IKN. Lalu muncul pertanyaan, akankah mundurnya dua petinggi IKN ini berpengaruh pada investasi dan pembangunan IKN ke depan? Kita akan membahasnya bersama Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR Fraksi Golkar, dan Ari Ruhyanto, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Selamat malam, Bang Doli, juga Mas Ari. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Rizka. Assalamualaikum, Pak Dodi. Waalaikumsalam, Mas Ari juga sudah gabung lewat sambungan telepon ya. Saya ke Bang Doli dulu. Jadi kalau kata Pak Jokowi pembangunan lanjut terus sesuai visi misi. Nah ini realistis atau tidak Bang Doli? Sementara yang masih harus dikejar adalah investasinya masih jauh dari target, juga pembebasan lahan ini masih belum tercapai sampai sekarang. Iya, saya kira kan pembangunan atau pemindahan ibu kota ini sudah terencana dengan matang justru ya. Kita memulai dengan dasar pembuatan undang-undang, terus kemudian lampiran undang-undang itu ada master plan-nya, kemudian dibuat pentahapan-pentahapannya, ya bahkan sebetulnya di dalam master plan itu pemindahan ini akan selesai tuntas itu selama 23 tahun sampai 2045. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan pertama ini kan sedang berlangsung, di mana ada beberapa kantor atau istana gitu ya, kantor kepresidenan, beberapa 4 kantor kementerian koordinator, kemudian juga fasilitas pendukung ya, termasuk perumahan menteri dan segala macam itu, ini kan sudah tadi di atas 70-80% semua gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini ya bukan soal realistis, memang sudah ada. Kita terakhir berkunjung ke sana melihat memang progresnya cukup meyakinkan, dan target pertama kan nanti upacara bendera tanggal 17 Agustus ya, dan sebelumnya pada bulan Juni dan bulan Juli Presiden sudah mulai berkantor di sana, dan kemudian beberapa kementerian juga sudah mulai dipindahkan gitu. Jadi kalau kami sebagai Komisi 2 dan kemudian yang terlibat ya sebagai mitra ya, Komisi 2 kan mitranya Ya. OIKN, dan kemudian juga ikut terlibat dalam pembuatan undang-undang, sejauh ini pencermatan kami berjalan sesuai dengan rencana. Oke, kalau dari Anda, Mas Ari, apa yang jadi catatan? Apa yang Mas Ari lihat dengan mundurnya kepala dan wakil kepala otorita IKN? Apakah ini jadi hambatan karena harusnya awal bulan Juli atau akhir Juni Pak Presiden berkantor di sana. 17 Agustus ada upacara bendera di sana dan juga investor lebih banyak lagi yang masuk. Tapi apakah ini jadi hambatan besarkah, Mas Ari? Ya, maaf suara saya agak menggema ya, Dan. Ya, aman. Saya bisa Aman mendengar. ya. Oke. Ya, saya kira mundurnya Pak Bambang dan Pak Doni ini mengisyaratkan memang ada persoalan. Ada sesuatu lah yang kita perlu juga nanti telisik lebih dalam. Tapi kedua orang itu saya kira adalah ya Pak Bambang punya pengalaman solid, sangat solid di bidangnya. Beliau juga akademisi yang lama berkiprah bahkan di dunia internasional juga ya, di IDB dan macam-macam. Pak Doni juga begitu. Kombinasi antara dua beliau ini ya agak sulit dicari penggantinya. Untuk urusan IKN saya kira dua-duanya ini adalah figur yang paling tepat ya sementara ini. Nah, mundurnya kedua beliau ini, kalau dari sisi tadi lanjut atau apa tadi ya, kepastian kelanjutan saya kira bukan isu ya. Ini sudah undang-undang, sudah kebijakan nasional yang akan dijalankan. Tetapi apa yang sesungguhnya terjadi itu yang harusnya kita elaborasi. Barangkali disitulah isunya. Misalnya soal pertanahan tadi. Kalau investasi saya rasa kok tadi ini bertahap. Tahap pertama sudah 47 T dari 100 ini saya kira perlu waktu. Karena memang targetnya yang sangat ambisius ya. Yang perlu kita cermati lebih detail adalah setelah nanti keluar impres pemindahan, maka otomatis kan penyelenggaraan IKN juga menjadi tanggung jawab OIKN. Ya. Nah, di situ saya lihat justru tantangan utama ya, membuktikan bagaimana OIKN bisa menjadi penyelenggara ya daerah khusus ibu kota Nusantara nantinya.
Nah, penyelenggaraan ini kan jadi tantangan, satu catatan dari Mas Ari. Tapi di sisi lain kalau kita lihat siapa yang ditunjuk untuk menggantikan Pak Bambang dan Pak Doni adalah Pak Basuki dan juga Mas Raja Juli. Kalau Bang Doli lihat apakah memang sejauh ini yang masih jadi PR besar adalah pembebasan lahan dan juga soal infrastruktur, progres pembangunan di IKN? Ya, kalau kita melihat ya perkembangan kalau dari perspektif soal pertanahan, saya kira sampai sejauh ini ya untuk kawasan inti pusat pemerintahan itu yang sekitar 50-an hektar, ya saya kira tidak ada masalah ya, karena memang sudah terjadi proses pembangunan. Nah, cuman memang yang perlu dikejar, fokus dari proses ini adalah konstruksi ya. Mhm. Dan saya kira penunjukan Pak Basuki sebagai Menteri PUPR dan selama ini juga yang melakukan ya yang in charge ya terhadap proses pembangunan, mengkoordinir semua itu juga adalah Kementerian PUPR. Jadi Mhm. saya kira keputusannya tepat. Cuman saya mau membahas begini ya, Ya. betul kita harus cari tahu sebetulnya, apakah ini persoalan personal ya masing-masing itu Ya. atau kemudian persoalan manajemen ya. Nah, setahu saya memang, eee, Pak Doni itu memang sudah melakukan atau mengajukan pengunduran diri sekitar 6, 7 bulan yang lalu Oke. sebagai wakil kepala ya. Ini yang selalu kami cari apakah ini ada miskomunikasi ya, Ya. antar Oke. pimpinan di sana atau ada disharmonisasi gitu. Nah, kemudian menyusul Pak Bambang yang baru beberapa hari ini. Ya. Tetapi yang perlu juga kita ketahui, selama ini ya proses pembangunannya itu menurut saya sangat luar biasa cepat ya. Ya. Sekarang sudah terbentuk yang terlibat di sana tuh mungkin ada sekitar 10 ribuan sekarang. Ya. Jadi, mereka sudah terbangun menjadi satu tim yang solid dan kuat gitu. Oke. Nah, dengan situasi yang seperti itu, siapapun yang kemudian nanti akan masuk menggantikan ya, Mhm. ke dalam ya urusan internal saya kira ini sudah running ya, akan bisa berjalan. Nah, ke depan memang PR-nya kan tadi masih ada, harus cari, investasi yang sekian dan segala macam Yap. gitu. Itu nanti yang kemudian harus dipikirkan, siapa yang akan menjadi kepala dan wakil kepala yang ideal untuk bisa mempercepat ya, semua proses, pembangunan dan pemindahan ibu kota itu. Oke, sebelum saya masuk nanti siapa yang kira-kira bisa menggantikan Pak Bambang dan Pak Doni secara definitif, saya ke Mas Ari dulu. Jadi kalau dari evaluasi jangka pendeknya apa yang harus dilakukan? Karena kan ini target percepatan pembangunannya harus dilakukan sebagai kita katakan kalau ini sesuai dengan target, ini bisa menarik investor juga, selesai permasalahan lahan otomatis juga akan pembangunan berjalan dengan baik. Nah, Mas Ari apa yang harus jadi catatan utama pemerintah dalam percepatan pembangunan IKN? Ya, saya kira kalau targetnya adalah meyakinkan investor gitu-gitu ya, ya pemerintah harus walk the talk gitu ya, harus konsekuen dengan apa yang sudah disampaikan. Artinya target-target tanggal-tanggal tadi misalnya itu juga pertama harus dilakukan dari sisi apa namanya seremonial gitu ya. Ya. Tapi yang dari sisi yang lebih substantif saya kira tadi ini bukan sekedar membangun infrastruktur meskipun itu jelas itu bukan persoalan yang sederhana, Ya. tapi ini adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus di ibu kota ya, yang existing warganya sekarang sudah ada seratusan ribu lebih juga. Yang ini kan harus di apa namanya dikelola juga ya, harus di pelayanan publiknya harus jelas, bahkan ekspektasinya akan jelas lebih tinggi daripada daerah yang lain Betul. namanya ibu kota dan seterusnya. Sehingga pemerintah harus mampu menunjukkan ya selain keseriusan juga ya kapabilitas dalam mengelola wilayah ibu kota baru ini nantinya. Ya, Saya kira, Jadi pengelolaan penyelenggaraan OIKN ini nanti harus betul-betul dipastikan berjalan dengan baik. Nah, soal kecakapan ini siapa nanti yang akan menggantikan Pak Bambang maupun Pak Doni, Bang Doli, koreksi saya kalau salah, di undang-undang ini kan belum mengatur soal mundurnya atau pergantian kepala dan wakil kepala OIKN ya. Nah, ini sebenarnya mekanismenya seperti apa untuk mengganti nanti posisi definitif dari pimpinan IKN ini? Ya memang, secara teknis tidak diatur, tapi memang ada pasal-pasal yang mengatur bahwa kepala otorita itu, untuk yang pertama kali itu diberi kewenangan penuh oleh presiden ya, Oke. dan kemudian nanti, pada periode berikutnya
baru diproses melibatkan DPR. Jadi mengusulkan 3 nama gitu ya, seperti proses fit and proper test, memilih kepemimpinan badan, yang lain gitu. Nah, jadi, untuk sampai tahap pertama ini, itu memang diserahkan kepada presiden, Oke. sampai memang, betul-betul, settle, ya mungkin kalaupun melibatkan DPR, nanti di periode yang baru ya, gitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya Oke. agak relatif lebih mudah, karena, tahap-tahap pertama ini kan, membutuhkan proses yang cepat Cepat ya, ya. cepat dan tepat gitu, untuk memilih, jadi akan lebih mudah kalau memang itu ditunjuk oleh presiden. Oke. Nah, kalau sekarang kan Pak Bas sama, Mas Raja Juli juga punya tugas lainnya, setingkat menteri, wakil menteri. Siapa yang menurut Anda bagaimana untuk penunjukan pimpinan baru ini bisa berjalan dengan baik dan tepat orangnya dan bisa melaksanakan target dengan baik? Iya, saya kira kan penunjukan, PLT ke kepala dan wakil kepala ini kan sementara saja ya, sambil menunggu proses mencari orang yang tepat Mhm. gitu. Nah, dan saya kira untuk, dalam proses transisi ini, untuk memilih yang definitif nanti kepala dan wakil Wakil. kepala, saya menilai tepat, eee eee, ditunjuknya PLT Pak Bas dan kemudian ini artinya keterlibatan PUPR dan, ATR BPN ya. Ya. Nah, jadi memang kan konsentrasi pertama tahap apa, yang di awal-awal ini kan, kita menunggu, proses simbolisasi pelaksanaan upacara bendera tanggal 17 Agustus. Ya. Kemudian proses kerja pemerintahan di awal Juni, di awal bulan atau bulan Juni atau bulan Juli. Oke. Jadi memang fokusnya memang lebih ke konstruksi ya, Ya. bangunan harus lebih selesai sampai tanggal, atau bulan Juni, Juli atau 17 Agustus gitu. Mas Ari, apa juga yang jadi catatan untuk manajerial, IKN ini agar pembangunannya tepat waktu, agar secara penyelenggaraan juga berjalan dengan baik? Karena ini kan, proyek yang ditunggu, investor akan masuk kalau ada trust, ada kepercayaan dari progres pembangunan seperti yang tadi kita bilang, bahwa penyelenggaraan ke depan ini jadi salah satu batu loncatan untuk melihat sukses atau tidaknya IKN, Mas Ari. Ya, saya setuju dengan Pak Duli tadi, jelas ini kan sementara ya, dan Ya. tidak bisa disambi nih. Pak Bas juga kerjaannya banyak nih. Ada 200 PSN yang harus juga selesai sebelum 2024 berakhir. Lalu kemudian komunikasi selain internal IKN dan juga kementerian dan lembaga, juga Ya. saya kira yang tidak kalah penting adalah dengan pemerintah daerah, Mbak. Ya. Dengan pemerintah provinsi Kaltim, lalu dengan daerah sekitar ya, Penajam Pasar Utara, dengan Kutai Kertanegara, Balikpapan dan sekitarnya ini yang akan menjadi wilayah supporting system bagi OIKN ini, saya kira perlu juga dibuat lebih solid lagi. Ya. Saya dengar komunikasi ke daerah ini agak kurang. Nah, itu yang saya Oke. kira perlu juga Nah, yang sosok yang penting itu sebenarnya lebih ke untuk pembangunannya kah? Atau justru yang bisa running, untuk menjalankan pemerintahan, memimpin pemerintahan satu daerah seperti daerah lainnya? Karena kan ini untuk, IKN, ibu kota baru, ini karakteristiknya tentu akan berbeda ya, akan tricky untuk memilihnya. Mas Ari? Oh iya, ada dua level ini, Mbak. Ini kan pemerintahan yang belum ada contohnya di Indonesia ya. Ya. OIKN ini selevel kementerian, tapi pada saat yang sama adalah pemerintah daerah khusus. Ya. Kita masih nunggu perpresnya terkait dengan kelembagaan ini. Saya belum yakin Ya. sudah ada kelembagaan OIKN, tetapi jelas akan setelah nanti Presiden mengeluarkan impres pemindahan, jelas akan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, termasuk pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, ya 31 urusan daerah. Pada saat yang sama juga proses pemindahan ini akan terus berlanjut setelah sampai 2045 ya, secara bertahap akan terus berlanjut. Ya, Nah itu dimensinya. Ini yang harus ditimbang dengan baik, termasuk juga mengejar percepatan pembangunan agar sesuai target ibu kota Nusantara ini. Kita lihat perkembangannya. Terima kasih Bung Doli, Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR Golkar. Terima kasih juga Mas Ari Ruhyanto, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Selamat malam. Sama-sama, terima kasih. Mas Ari. Selamat malam.